Gini, kita prank Ryan, kita usir. Mulai saat ini juga kamu pergi, kamu nggak bisa ikut saya lagi. Jadi yang untuk menjadi lebih baik gitu dong, loh. dijalanin enggak? Loh, Dijalanin enggak? dijalanin kok. Kemana buktinya? Mana buktinya? Berkali-kali diulangi dengan kesalahan yang sama. Emang kamu sanu makhoto wal inisian. Manusia itu tempatnya salah. Memang saya itu ya bisa dibilang bukan orang yang baik, bisa dibilang bajingan. Pondok ada sampean, ada saya, ada abah, ada pengurus, dan semua untuk mengambil keputusan harus dilibatkan. Apa? Udah sana aja. Apa itu? Kamu ikut sama Umi yang belain kamu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Gio, pecinta-pecinta Gio dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, hati kita riang, gembira, panjang umur, sehat, fi taatillah wa rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita berada di Malioboro, Yogyakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita satu, sambung silaturahim bersama santri-santri Gio yang ada di Jogja. Yang kedua, kita juga menghibur para tim-tim Gio yang selama ini berjuang, lelah, capek, penat demi untuk memperjuangkan agama Islam, li'ila kalimatillah subhanahu ta'ala. Dan alhamdulillah siang hari ini kita ajak mereka untuk jalan-jalan, belanja-belanja, shopping-shopping di Malioboro di Yogyakarta. Bagi fans-fans Gio yang ingin bertemu dengan kami, silahkan monggo. Mungkin sampai hari apa Mas Muafak? Insya Allah sekarang nanti malam ya. Sampai hari Sabtu ya, karena Sabtu malam Ahad ada acara majelis di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah di Malang. Baik sahabat, ini kita punya agenda mendekat. Ini Ryan ini kan terkenal arogan tuh. Itu arogan sekali di YouTube kan, dia emosi. Cuman ada nilai plusnya Ryan ini. Kecintaannya sama saya, sama guru itu luar biasa. Dia tulus sekali sahabat. Tulus sekali kesayang. Cuman ya kekurangannya emosional. Nah, di sini kita mau ngeprank. Mau ngeprank apa, pengen tahu kan? Gimana? Kita ada ide di sini mau ngeprank. Ryan kan bersama Umi sekarang lagi belanja. Ada Umi, ada Mas Bambang, ada Ustadz Aris ya, sama Ustadz Farhan kayaknya dia. Sedang belanja di Malioboro, dan kita lagi nongkrong di Kopi Jos. Kalian yang bisa ke Jogja pasti tahu kan Kopi Jos yang pakai arang itu. Gini, kita prank Ryan, kita usir. Ya tinggal di sini. Gak usah ikut lagi ke Gio. Ini prank kami sahabat. Kita prank. Seriusan lo ya? Jangan anggap seriusan. Ini prank. Kita usir. Tapi Umi nggak tahu loh ini ya. Umi nggak tahu, Ustadz Aris nggak tahu, Mas Bambang nggak tahu. Hanya ini rencana kita berempat sama si Rahmat. Gimana Mat? Siap Mat? Siap bos. Sama Mas Rahmat, sahabat. Kameramen setia Gio. Jadi gini, nanti itu langsung saja kita datang, dipanggil Gus itu Mas. Anu Mafak ya sama itu. Saya bilang, awalnya kita akan bilang, jangan berat hati, saya sampaikan Ryan, saya tinggal di sini, kamu nggak usah ikut saya lagi. Nah, gitu. Mulai sekarang nggak usah ikut Gio lagi, nggak usah di pondok lagi. Cuman kita kasihan juga sebenarnya. Kenapa? Dia nggak punya siapa-siapa. Nggak teganya itu Gus. Saya sudah anggap dia itu anak sendiri. Dan tugas kita itu mendidik sampai dia jadi lebih baik. Ini cuma prank aja, anggap aja ini hiburan, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmah atau edukasi buat pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga Mas Ryan sendiri mudah-mudahan bisa mengambil hikmah di situ. Ada yang mau disampaikan buat kalian? Mungkin sih ya sebenarnya kasihan Gus sama Mas Ryan Gus. Cuma gimana ya? Ya mungkin dari ini ada pelajaran lah Gus, itu aja sih menurut saya. Dan juga saya ada sedikit mau kepada Mas Ryan, selama ini kan dia emosi Gus, emosi. Saya ingin sedikit kasih pelajaran lah, walaupun ini cuma prank gitu Gus. Itu aja sih menurut saya. Mas Yusuf ada sampaikan? Ya. Kalau misalkan sampai sakit hati masukin ke dalam, itu pranknya gimana nanti Gus? Ryannya. Maksudnya sampai siapa yang sakit hatinya sih? Ryannya ya sampai dimasukin ke dalam hati, sampai benar-benar pulang sendiri nantinya gimana? Iya, kita akan doli lah. Iya. Prank yang berhasil itu Mas Yusuf. Jadi Iya. buat
dia itu target kita itu nangis. Iya, Ya, iya. bisa Iya. harus dia bikin nangis, bikin apa ya, merasa bersalah banget. Iya. Ya, itu target Iya. kita. Siapa tahu yang ada di dalam hatinya bisa keluar semua. Iya. Ya itu. Ya, tapi di kameramen, di Iya. kamera di sini. Jadi ada Iya. nanti kita upload. Iya. Ya, gitu Mas Iya. Yusuf ya. Iya. Langsung aja ke sana ya. Iya. Iya, siap. Jadi target kita bikin Ryan itu sadar, nangis sejadi-jadinya lah kalau bisa. Kita marahin betul-betulan. Ryan itu kalau sayang marah pasti dia itu bercampur-campur aduk gitu. Tapi awalnya kalian dulu yang marah. Nanti mainkanlah. Baik sahabat, ayo ikuti kita langsung menuju cari Ryan ke tempat shopping-shopping di Malioboro. Oke sahabat, itu si Ryan bersama Umi, ada Ustadz Aris, ada Mas Bambang lagi lihat-lihat baju apa itu ya, sama Bu Aisyah. Kita akan langsung prank dia. Kita panggil dia, kamu dipanggil Gus, ada yang ingin disampaikan penting sekali hari ini juga, bilang gitu. Siap. Ya, itu coba ya. Targetnya harus dia nangis. Kita tinggalin di sini. Ayo langsung aja sahabat. Kameramen hati-hati lah ya. Jangan sampai ketara banget. Pakai kamera kecil kan, kamera GoPro kamu ya. Iya, di sini. Yuk. Oke, yuk. Mau beli apa itu si Ryan? Enggak tahu. Kamu panggil. Oh iya. Ayo, kameramen ikut aja. Saya tak ini mau marah. Dipanggil Gus. Ya, Ntar semua tak beli Entar, boleh tapi dulu, entar. Entar dulu. Bagus itu. Kayak aktris Korea ada. Ayan, bisa nungguin ya. Siapa nih mas? Ganteng apa ya? Oh, Ayan, bisa nungguin ya. pakai aja ya. Dengan Belum nggak itu? Panggil Gus Ayan. Berapa ini Pak? 5. Yan, dipanggil Gus ya. Itu Gusnya nungguin loh, nggak enak loh. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya nggak bisa mengulur-ngulur waktu lagi ya. pulang nggak Pak? Beberapa tahun ini kamu ikut saya. Sepertinya saya merasa gagal didik kamu. Bukan pulangnya, masih pengen lama-lama di sini ya. Ini yang ingin saya sampaikan dengan berat hati kepada kamu. Terima kasih atas perjuangan kamu yang telah membantu saya selama beberapa tahun ini. Cuman bagi saya itu kayak nggak ada hasilnya. Saya merasa gagal didik kamu, Yin. Dan berat hati saya sampaikan, mohon maaf. Mulai saat ini juga kamu pergi, kamu nggak bisa ikut saya lagi. Tapi kok langsung itu Gus. Karena saya merasa gagal didik kamu. Ya, memang saya mengerti, saya juga susah untuk hal itu, Kamu tapi ngomong tuh dibuka biar jelas, saya nggak dengar. Jalan dulu aja. tapi ya saya minta maaf gitu Gus. Kalau memang saya susah dididik. Kamu merasakan apa yang Masalahnya kamu kesalahan tadi? banyak sekali pecinta-pecinta Gio itu kecewa sama kamu. Dengan berat hati saya sampaikan, mulai saat ini mohon maaf, nggak usah ikut saya lagi. Nggak usah ikut saya lagi, nggak usah ikut ke Malang. Saya sudah nggak mau lagi lihat wajah kamu ya. Ya itu, dengan kesalahan dia terus seperti itu, Mi. Kesalahan gimana sih? Dan kamu gak kerasa sampai saat ini, ya? Rasa gimana? Kamu dengan sifat kamu sampai saat ini juga seperti itu, kamu gak ngerasa? Sifat gimana sih? Kamu sering emosi, Harusnya kamu sering tahu gak diri, mendengarkan ya. kata guru. Harusnya kamu tahu diri. Tahu diri Kalau lah, saya emosi kan ya juga tahu tempatnya gimana. tahu tempatnya. Iya. Katamu tahu tempatnya. Walaupun kau sering dinasihati Gusnya, kamu sering emosi, tahu tempatnya. Kan namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Tapi apakah kau akan seperti itu terus? Tidak mau merubah diri lagi? Iya, Apa nggak kau pernah- senang dengan nggak pernah mau sifat itu? muhasabah gitu. Harusnya muhasabah dulu. Nah, ini tiba-tiba Enggak, ini serius, bukan bercanda. Enggak ada apa, kok tiba-tiba marah-marah? Enggak ada Papi. Cobalah kamu sekarang berpikir,
Coba kamu renungkan apa yang saat ini kamu salah, apa yang pernah kamu lakukan sama guru kita juga. Seperti itu, sifat itu kah yang kau sekarang ini Tapi kau kan aku banggakan? nggak pernah ngelawan Gusnya gitu. Gak pernah ngelawan. Ini, lu kalau dikasih tahu itu ngelawan ya. Lu kalau dikasih tahu seperti kemarin-kemarin Tapi tuh, kan ya buat perjuangan juga, Mat. perjuangan. Ini kita lagi ngasih Kita tahu nggak nih, bisa buktinya lewat. sampai ngelawan kan. Perjuangan, tapi kalau kamu dengan sifat seperti itu terus, lihat banyak manfaatnya atau madorotnya. Tapi Baik kan atau ini- tidak, banyak ini demi membela guru. dengar. Gimana? Banyak Ini ngebela netizen, dari mana, ya? banyak netizen yang sudah mengecap kamu, bahkan kamu Biarin dicap. itu cuma netizen, itu orang bukan Seharusnya siapa-siapa. dengerin. Kamu dengerin ya. Ngapain didengerin, itu cuma netizen. Itu- Ini kan, Itu suara Ini hati kan? loh, itu buat Ini kan? buat apa? Buat kita juga loh. sekarang nggak usah jauh-jauh, Mat. Kita nasihat seperti ini aja dia ngelawan. Ini masih kita loh. Nggak tahu kalau sama guru kita Ini malah dinasihatin jadi gimana. malu-maluin semuanya, Rudi. Kamu yang berbuat, dari kami yang malunya. Kamu berbuat seperti itu, nama guru kita yang jadi jelek, Mat. Seakan-akan nggak bisa didik lu loh deh. Kalau dinasihatin tuh dengerin, jangan ngelawan. Didengerin. Jangan dengerin dong, lakuin. Lu dengerin dong, dilakuin mah enggak. Gimana sih? Kalau dinasihatin itu dengerin, dicerna, jangan langsung dibuang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya gini jadinya, kalau dikasih nasihatin tetap Iya, aja. bukannya sami Ego. nawa atau harusnya kan kamu mendengarkan dan juga taat. Bukannya sami nawa asaina sudah mendengarkan tapi kamu tidak taat. Kamu masuknya gimana sih ini? Sekarang ya gini, mungkin ya kita juga kalau kau seperti itu terus, kita ya gimana ya, kita sebagai teman juga, kita kadang nasihatin kamu, tapi kalau kamu tetap seperti ini terus ya kita juga bingung mau gimana lagi. Nenek opo. Ya, ini Hah? Ada apa? Hari sama Pak Biye, Bambang. biye. Si Ryan ini kan keras kepala, udah dibilangin berkali-kali, ngeyel gitu, susah dibilanginnya. Ngebantah Masalahnya terus. gini Mas Bambang, kalau dia seperti itu terus Mas Bambang, takutnya guru kita seakan-akan tidak bisa mendidik dia gitu. Oh, kayak gitu. Kamu itu kalau dibilangin teman ini sebetulnya sayang sama kamu. Kamu kalau dikasih tahu, dengerin dulu artinya. Jangan dilihat marah-marahnya dulu. Temenmu ini sebetulnya hatinya baik, pengennya kamu itu maju. Iya, Ya apa? ya didengerin. Dengerin doang, dia enggak dimasukin Masalah hati. gini, Sehatin malah ngelawan. Ini gini Mas Bambang. Orang nggak dengerin kok, nyari alasan. Ngejawab kayak gini. Terus kalau kamu seperti ini terus maunya gimana? Ayo Udah. kita juga kita juga udah ya sebenarnya jujur lelah nasihatin kamu seperti ini terus. Kamu aja nggak mau apa ya mencerna nasihat kita, nasihat para netizen, bahkan nasihat guru kita. Kamu terus seperti ini terus. Kita juga bingung ya. Kamu itu dengerin temanmu bilang itu. Ya saya sudah berusaha, nggak segampang itu, nggak segampang membolak-balikan tangan. Loh, Udah berusaha ada dong. Ya udah Temanmu ini berusaha. baik-baik. Tunggu. Iya, itu kan sifatnya dia. Ya, semoga ya ini nah, memang saya akui kamu itu pemarah. Ya, pemarah karena sifat kamu. Ya, semoga kamu di sini di pondok ini juga nanti insya Allah akan berubah. Ya, tapi ya perlu diingat. Ya, perlu diingat. Ryan ini salah satu ya mungkin ya yang saya salut sama Bentar sama Pak ya. dia itu. Saya potong. Ya. Bentar. Masalahnya Gusnya udah nggak mau sama dia. Karena Gusnya mungkin juga ada rasa lelah untuk mendidik dia seperti itu. Dia aja setiap dinasihatin masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Loh, Kamu Kalau dicerna. kalau Gus Oke. jengkel sama kamu terus gimana, Pak Riz? Tapi yang Ya saya udah, salut dia sama dia itu kecintaannya sama Gus tuh dia rela mati. Ya. Tapi Gusnya tadi udah nggak mau nerima Itu dia yang lagi. Mungkin banyak yang tidak ada di para santri-santri. Tapi kalau kecintaannya saya akui saya jempol sama Gus. Pak, tapi kalau gitu terus bukannya malah mati syahid, Pak, malah mati konyol. Mati gitu. sangit yang ada. Bukan malah mati syahid, perjuangannya gimana ini. Demi perjuangan. Gini ya. Gimana sih? Yan. Ya, kita sebagai teman, kita doakan. Ya, kita doakan ya semoga perilaku Ryan bisa berubah. Kita Ya. selalu doakan. Cuman dari dianya ini Pak, nggak ada gini, Pak. punya niatan berubah, Pak, itu nggak ada. Kita doa, Ada, Mat. benar. Kita doa ada Pak. Tapi kalau dari diri dia sendiri tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, ya percuma Pak. Saya niatnya ke Gus itu untuk memperbaiki diri, menjadi yang untuk menjadi lebih baik Lihat gitu doang loh. dijalanin Lihat doang. enggak? Loh. Dijalanin enggak? Dijalanin kok. Kemana buktinya? Mana buktinya? Berkali-kali Ngapain diulangi saya dengan harus kesalahan ngeliatin? yang sama. Emang kamu siapa? Diam. Pelan. Semuanya itu bisa kita bicarakan dengan Nih, baik-baik. ini Nggak usah kan dengan kekerasan. kekerasan. Contohnya kamu seperti ini udah. Ini belum guru kita loh. Guru kita aja udah nggak mau sama kamu. Hah? Percuma kamu yang di sini ya. Iya Yan. Malah makanan hancur. Kacau gitu didinya kayak gini. Netizen aja udah, bahkan netizen aja udah mengecap hati dia seperti iblis. Ayo, pernah baca kan kamu?
al insanu ma khata wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Memang saya itu ya bisa dibilang bukan orang yang baik, bisa dibilang bajingan. Tapi saya tetap berusaha di sini mau memperbaiki diri. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya. Tapi lidahmu nggak dijaga-jaga terus, yang gimana? Emang saya ngomong apa? Kamu harusnya sadar. Ngomong itu harus dipikir dulu. Jangan asal ceplas-ceplos dulu di hadapan guru malah seperti itu. Coba gimana? Ceplas gimana? Saksinya netizen banyak ribuan yang komen. Bahkan kamu sampai dicap hatimu seperti iblis. Biarin saya nggak peduli. kalau Memang mereka kamu- siapa? Ya mereka itu tuh ini salah satu mereka itu nasihatin kamu gitu. ya. Tahu, Mat. Kepala dingin, tenang. Ya. Ingat Ya. kan, mereka ngomong seperti itu bukannya benci sama kamu, tapi dia itu sayang, pengen kamu berubah. Tapi kalau kamu seperti ini terus, kita capek juga, Yan. Kita Boleh, ingat, berubah, kita ya? juga bersama terus. Ya saya emang di sini tuh berusaha untuk menjadi yang lebih baik, Pak. Alasan dia. Ya, oke, terus. Tapi Jelaskan. bolak-balikan perasaan itu nggak semudah membolak-balikan telapak Oh, iya. tangan gitu. Dari dulu ngomongnya kayak gitu doang, nggak ada berubah-berubahnya. Sama aja, jatuh ke lubang yang sama. Iya. Cuma Yan punya niatan doang tapi nggak dijalanin. Jalan. Percuma dijalanin Dijalanin. tapi nggak istiqomah. Jangan seperti orang malkun Kalau kau. istiqomah kenapa diulangin lagi itu berarti nggak istiqomah? Ya namanya juga manusia, ya wajar lah punya emosi. Tapi Emang lu apaan kalau bukan manusia nggak punya emosi? kapan kau akan seperti itu? Yan? Kasih kesempatan ya. Ya, untuk berubah, lebih baik lagi. Ya. Ini kan kayak Iya. gini aja Dia masih muda, masih masih butuh banyak bimbingan, banyak arahan. Pak, ingat Ya. Pak, kalau kita masih bisa Pak. Tapi kalau udah guru kita, masalahnya guru kita udah nggak mau sama dia, terus gimana? Hah? Terus gimana? Ya mau gimana lagi? Terus gimana ya pendapatmu kalau Gusnya nggak mau sama kamu, Harusnya terus lu, kamu bukan mau kita gimana? loh. Ya saya mau mencari keputusan hasil musyawarah. Hah? Nanti saya tak bilang sama Gus. sama Gimana? Bang. Iya, Gimana, Pak Aris? Tak bilang sama Gus nanti. Ya. Oke. Gimana caranya tidak Guru udah Sebetulnya tidak ya, memecat sama iya. sama Ren. Ya. Sebetulnya dia itu sudah keterlaluan gitu. Nah, Tapi Mbak, gimana? tapi kecintaannya Gus itu lebih dari segala-galanya. Tahu. Ya. datang ke sini Itu itu nggak bukan ada gara-gara yang kalian. bisa seperti Ryan. Saya datang ke sini itu karena Allah. Saya niat berjuang. Laki-laki yang kenceng. Saya Ngomong datang apa? ke pondok Ya. itu niat berjuang bukan karena kalian. Wih, Hmm. salut sekali saya niatnya. Ya, niat dong jalanin. Cakep. Dijalanin Jalanin istiqomah juga. istiqomah lah. Kalau istiqomah nggak mungkin dilakukan kesalahan yang sama lagi. Mikir ya. Kita Harusnya- juga nggak mau nyampein ini sebenarnya depan umum, malu. Seharusnya dengerin, bukan Dan ngebantah. harusnya kamu sekarang itu lebih baik daripada hari kemarin-kemarin. Jangan justru sekarang kau lebih buruk dari hari kemarin, seperti saja kau seperti orang malun, tahu nggak? Saya datang ke sini tuh Oke. ya bukan karena manusia. Saya datang ke sini tuh ikhlas. Yaudah, kamu Meskipun kami saya gini. nggak dapat apa-apa. Ini cobaannya. Saya nggak dapat apa-apa. Harusnya kamu Ya, kalau sabar. kamu ikhlas seperti itu berarti kamu kalau kami tinggalin ikhlas kamu ya. terima keputusan. Harus diterima. Ya, kalau ikhlas. saya ke sini Karena kami juga Iya, karena Allah ya. meskipun karena kalian mau ngomong apa saya nggak peduli. Bahkan guru kita juga Guru Bun. kita lah. Guru kita yang ngomong langsung, kamu nggak peduli? Berarti guru kita ngomong kamu nggak peduli? Saya bakalan tetap ikut Saya nanti terus. bilang Gusnya aja udah nggak mau sama kamu tadi. Ini saya masalah karena ada Allah ini. bukan karena siapa-siapa. Berarti kau juga nggak dengar Ini kata-kata bukan Gus. karena siapa-siapa. Dia udah nggak mau dengar kata Gusnya. Oke. Loh, ya nggak gitu. Saya nggak menyebutkan salah satu nama dari kalian semua. Pokoknya saya di sini ikut Kamu ke pondok katanya bukan kamu karena nggak mau siapa-siapa, bukan karena manusia. Kamu nggak mau mendengarkan Bentar. semuanya, itu Tunggu, menyangkut tunggu. semuanya walaupun kamu Semuanya nggak loh. nyebutin nama. Iya. Terserah saya lah mau nyebutin siapa. Ini kan? Berarti kamu Ya udah. udah kan? Ya udah memang Baru keras, aja kita memang keras ngomong. kepala dari awal datang udah keras kepala nggak bisa diatur ini. Datang ke pondok ya Percuma ya ada lu. Iya. gimana agar Ryan tidak dikeluarkan sama Gusnya. Terus? Ya, nanti konsultasi sama Nah, Gusnya aja nggak mau, terus gimana, Pak Aris? Saya tak konsultasi sama Umi juga. Iya, tahu saya, Pak. Terus, nah ini teman-teman ini sebetulnya udah jengkel. Terus solusi untuk terakhirnya ini gimana? Biar hatinya usah yang di keras pondok kayak lagi. batu itu. Saya soalnya sudah niat dari awal datang ke Majelis Thariqul Jannah itu ingin mengabdi sampai saya meninggal kalau bisa. Ya, tapi kalau Mulia, sifatmu Cak. seperti ini terus, sama saja kau mencemarkan nama baik. Iya. Kan kamu niat doang. Jalanin enggak? Dijalanin tapi tetap aja dilakuin lagi. Sebetulnya kalau niat boleh, cuma adabnya ini perlu kita jaga.
Percuma ada Ryan malah makin kacau tahu. Berantakan semuanya. Inama bu istul utami mama krimal akhlak. Nabi diturunkan ke sini aja untuk membenarkan akhlak. Kau Katanya itu Tenang. kamu tadi niatnya bagus. Kamu kayak anak Malu kecil kan, bini kayak niat. gini di tempat Terus ini. kalau gini maunya apa kamu? Mereka itu teman kok malah memojokkan ini apa maksudnya? Yang bilang mojokin siapa? Kita nasehatin. Kepala dingin dong, coy. Kepala dingin coy. Ya. Kita kepala Jangan dingin emosi. Pak, dia yang emosi. Iya. Kalian nggak ingat Kamu kita, tahu kita sifatnya selalu gimana? bersama-sama bareng, makan bareng. Kalian malah mojokin saya kayak gitu. Sifatnya emang suka pemarah dia. terus bapak akan membela seperti itu terus. Ngebela orang yang salah. Membela orang yang salah. Beda. Ya, nanti saya sama Ustadz Farhan Pak, yang ketemu sama Umi nanti. percuma. Ya. Sepinter apapun orang, tapi kalau dia nggak punya akhlak sama saja. Kalian lupa masa? Kita suka duka bareng, makan bareng semua bareng kita. Kalau masalah itu, saya nggak akan pernah ngelupain. Rahmat pun nggak bakal akan ngelupain. Tapi kalau sifatmu seperti ini terus, Jen, coba pikirlah banyak madorotnya atau manfaatnya. Coba. Sekarang saya tanya, apakah semua manusia itu sama? Ya memang nggak sama. Nggak sama, tapi Ya, apa setidaknya kamu bisa merubah? Bisa. Saya Mana buktinya sekarang aja kok masih marah-marah seperti ini? ya gara-gara kalian. Kalau kalian nggak gini ya nggak mungkin. Ini tujuannya untuk menasihati. Gimana sih? Ya udah. Ya udahlah, kamu ngapain seperti itu? Kalian Coba mau kau yang jokin saya menunjukkan. sih. Yang mau jokin siapa? Yang mau jokin siapa coba? Kita Iya. ngasih tahu. Kita nasehatin. Dicerna. Malah emosi. Janganlah kau. Malu Yan, Kita ini di perlu tempat bimbing. umum Yan. Kalau buat saya itu gini aja Pak Riz. Kalau Gimana? Gusnya nggak mau, Iya. intinya dengarkan dulu. Saya ngomong. Tunggu. Kalau Gimana? Gusnya nggak Solusinya mau, gimana? kalau buat saya solusinya kita ke Umi aja. Siapa Iya. tahu Umi itu Punya Umi solusi itu lain. walaupun Iya. orangnya kalau ngomong lantang, Iya. tapi Tak dia khusus. baik hati Iya. sebetulnya. Kita kan punya isolasi. Nah, bukan Solusi. Sanusi itu. Iya, solusi. Solusi ya. Iya, iya. Oke, kita Ya, ke kita sana ke ke Umi Umi. saja. Ya sama Bagaimana sama teman-teman? Ustaz Farhan. Oke. Iya. Nah, Iya, daripada ini nggak habis-habis, Bang. Iya. Sampai subuh pun nggak habis-habis. Iya. Iya. Gimana? Masalah yang ngomong bukan kita saja, Sama bahkan guru kita juga langsung nggak mau sama dia. Tadi kita ngomong baik-baik di Kita sini. ngomong Ini di baik-baik tempat pertama. umum. Kita nggak mau keras-keras, tapi sampainya mulai keras-keras. Gini loh guys, maksud saya, siapa tahu Gusnya itu waktu itu masih banyak pikiran ya, kita kan nggak tahu. Sampai Ryan langsung divonis kayak gitu. Siapa Tapi tahu biasanya lah. itu gara-gara Ryan ini loh, banyak pikirannya itu gara-gara Ryan, semuanya setiap hari Ryan terus. Masalahnya Ryan terus. Netizen gitu loh. juga Berarti ke Ryan Gusnya ini semua. nggak mau ini gara-gara sering dikomplain sama netizen gitu. Iyalah, sekarang gini Mas, kita pikir secara logika. Tapi berarti gini, kalau Ryan seperti itu terus berarti mereka itu menganggap Gusnya itu tidak bisa mendidik dia. Ya, malah jadi kelihatannya ini gagal, malah gagal Nah, kelihatannya nantinya. Untuk kita yang tercemar. Iya. Kalian dengerin orang kalau dinasehatin Yan. Itu loh yang demi Eh. nama baik Yan. Pak, tak kasih tahu ya. Orang kalau mau nasihatin itu bukan di tempat seperti ini, ada tempatnya sendiri. Tadi kita nasehatin pelan-pelan enggak? Pelan-pelan. Iya. Yang mulai keras-keras apa? Kita apa sampean? Tapi ini bukan tempatnya untuk menasehati. Ini namanya marahin. Mulai kemarin Lah, itu mana udah ini? sering Terus dinasihatin. nasihatin tuh di mana Katanya aja? kemarin Di mana aja, banyak orangnya bukan nasehatin, mau mempermalukan namanya. Yang bilang Mau mempermalukan, mojokin. yang bilang Bang, mempermalukan. Kalau kamu marah-marah ke orang, ya Laku-laku sampai orang yang subuh, Bang. kemarin malu lah. Yang mulai marah-marah siapa? Kita semuanya tenang-tenang aja lah. Dia yang mulai. Ya, Malu saya yang di tahu, tempat saya umum. potong ya. dulu kita ke Umi aja. Umi aja. Oke, Enggak, saya nggak sama Bang Umi aja sama Ustaz Farhan. Yuk. Lebih baik Umi, Yuk, kita Umi ketemu yang Umi. ngomong, Umi siapa lagi tahu belanja, Umi. ada solusi. Uminya mana ini? Kita cari Umi dulu Iya. atau gimana? Malu Yan kalau kayak gini Malu kan. ya terus seperti itu ya. Kalau masalah bejat, Gimana? saya dulu juga bejat Yan. Saya pernah apa yang kamu alami bahkan lebih parah. Tapi ingat Yan, ada saatnya di mana orang itu harus berubah. Ingat, Tolonglah. Beri kesempatan satu kali. Nih, kita udah ngasih kesempatan berapa kali, bahkan guru kita udah ngasih kesempatan berapa kali. Saya nggak tinggalin bos. Kamu ninggalin Umi. Masa kalian tega ngusir saya begitu? Kalau sebenarnya tega nggak tega Yan. Ya, kita nggak tega. Mulut doang berubah-berubah, niat-niat doang. Dilakuin ya tapi nggak istiqomah. Cuma Contohnya ini tadi, kita nasihatin pertama baik-baik, kamu aja nyolot seperti itu. Sebenarnya kita sayang sama kamu, kita nggak mau kamu keluar, tapi kalau berhubung kamu seperti ini ya. terus, Oke. kita juga bingung. Udah, enggak. Nggak kelak-kelak, kita ngomong sama Umi. Mumpung Umi ada nih, terus belanja. Nih, ini ada permasalahan ini. Tadi sepertinya Gus ngasih wejangan atau saran sama Ryan. Katanya saya dengar Ryan dikeluarkan ya, Ryan? Iya. Dikeluarkan sama aku karena sifat Ryan yang belum berubah-ubah, sifat marahnya dia. Ya,
Dikeluarkan dari mana? Dari pondok. Siapa yang ngeluarin? Gus, langsung Gus sendiri. Alasannya apa dikeluarin? Alasannya tuh Dia aja sih seperti itu terus Mi, dengan sifatnya dia yang emosi, kita kasih nasihati, dia seperti itu terus menangkapnya dengan emosi Mi. Itu Mi. tapi pertimbangan saya nih ada sisi baiknya sama Ryan ini nih. Dia sama Gio itu tulus. Ya kalau saya lihat ya, tulus satu. Ya rela mati membela Gus pun dia untuk mati dia mau. Keikhlasannya dia yang saya salut itu. Pak, Ya. kalau tunggu masalah dulu. rela mati Pak, kita semua juga tidak ingin Gusnya kenapa-napa, bahkan siap kita jaga Gusnya. Tapi lihat Pak, kalau Ryan sifatnya seperti ini terus Pak, pondok pesantren itu bisa tercemar gara-gara Ryan. Bahkan nama Gusnya bisa jadi jelek. Gini Pak, nanti seakan-akan Gusnya itu tidak bisa memperbaiki dirinya Ryan. Saya nggak mau jauh dari Gusnya. Udah banyak Mi. Mungkin Umi bisa Saya nggak mau lanjuti, ninggalin bisa Gus. ngobrol sama Gus masalah Ryan ini, mana baiknya Ryan ini. Ya. Nggak percaya lah Gus Iya. bisa ngusir Apalagi Ryan ini kan Sama aja neatif. Gusnya Mi, saya bukannya saya yang anu Mi, tapi tadi Gusnya langsung yang ngomong, langsung yang berbicara Mi. Saya dengar sudah ini. Lah, Kalau kan? Gusnya nggak mungkin ngusir, paling kalian yang ngusir ya. Nah, itu Itu Gusnya emosi. Mi masih ada Mi. Nah. Nggak percaya jenengan. Bi, Nah, tolong. bener Nah, kamu ngusir Ryan? ini Masa Gusnya. Gus ngusir kayaknya nggak mungkin Nah, deh. nah. Gusnya orang baik Kalian lah. ngada-ngada. Asli Ya, untuk silakan. ngetes Gus. Ryan masih cinta nggak sama Gus. Karena Gus tahu Ryan pasti cinta sama guru. Itu yang pertama. Itu untuk ngetes si Ryan apakah dengan di berondong seperti itu, dimarahin seperti itu, masih cinta nggak sama guru. Itu kesempatan buat Ryan untuk berubah. Karena untuk menunjukkan bahwa dengan kesombongan, dengan marah-marah harus berubah untuk menjadi yang lebih baik. Bener nggak? Yan? Kita harus Ya, pakai masker ya. Takut karena sekarang posisi masih pandemik, tetap pakai masker daripada ada teguran-teguran nanti ya. Tetap ikuti aturan protokol aja. Enggak, saya butuh penjelasan dari Abi dulu. Iya. Benar enggak? Saya sudah sampaikan sama Ryan. Dengan berat hati saya sampaikan. Kenapa? Saya sudah muak sama Ryan. Dia nggak mau berubah, cuma janji-janji palsu aja. Sesuatu itu kalau banyak madorotnya, wa ismu baru minafihna. Banyak madorotnya daripada manfaatnya, itu harus kita tinggalkan. Kalau kamu nganggap saya guru, harusnya kamu taat dan patuh, introspeksi. Tapi selama ini apa ya? Hah? Pikiran orang banyak. Memang saya bukan karena manusia. Dikira orang banyak, saya nggak pecus ngedidik kamu, Yan. Keputusan saya sudah bulat, nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Keputusan saya sudah bulat. Saya nggak mau lagi lihat wajah kamu, Yan. Hak kamu apa ngusir Ryan, Bi? Coba, Gus. Hak kamu apa? Pertama, Ryan datang ke pondok. Dia menghadap saya. Dia berjanji dan bersumpah kepada saya untuk taat kepada guru. Selagi guru mengarahkan kepada kebaikan. Tapi mana selama ini ketaatanmu? Terus memang Ryan udah merugikan pondok, merugikan kamu. Memang tidak merugikan pondok, tapi setidaknya nama baik sebagai guru tercoreng gara-gara dia nggak taat sama gurunya. Terus sampean sebagai guru udah mendidik dia dengan baik nggak? Udah memberi contoh yang baik nggak? Apa cuman di lisan? Ini saksinya Muafak yang selama ini ikut berjuang bareng. Setelah kejadian di laut kemarin, lihat banyak merugikan kita. Terus saya tanya, kalau Abi udah mengusir dia, keluar dia, terus jadi anak brutal, kamu bertanggung jawab nggak di hadapan Allah? Sedang kita membangun pesantren, itu kita wajib menerima siapapun orang itu. Entah itu mantan pembunuh, narkoba, mantan narapidana, itu hak kita untuk melindungi dan untuk menjaga. Kamu seenak aja ngusir-ngusir santri. Kamu pikir kamu sendiri yang mendirikan pondok pesantren, Bi? Semua di pondok itu harus musyawarah. Tidak ada satupun yang bisa mengambil keputusan sendiri. Waris, Iya. Mas Bambang, semua Iya. santri. Walaupun Gus Idris sebagai pendiri, berdirinya pondok pesantren bukan cuma Gus Idris sendiri yang mendirikan. Tapi selama ini apa Yun? Hah? Nggak denger ngomong? Hah? Saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Saya Coba mau Yun, kalau berlindung kamu di keluar mana? dari sini sampai jadi orang brutal, bertanggung jawab nggak di hadapan Allah? Bertanggung jawab nggak kamu, Bi? Saya Sebagai sudah orang, andai kata Allah benar menitipkan orang, anak yang mursal, dan itu untuk kamu jaga, untuk kamu didik, sampai benar-benar berhasil, tiba-tiba kamu mengusir, kamu bertanggung jawab nggak? Di akhirat, Bi. Kalau di dunia gampang, kita bisa pencitraan. Masalahnya Umi nggak pernah campur bareng bersama Ryan.
selama ini sama saya. Jadi tahu betul saya sudah maksimal dedek dia. Siang malam saya dedek apa? Abi sebagai orang tua, saya walaupun jarang campur, saya orang tua juga, Bi. Bagaimana kontak batin bisa menilai Apa yang sentimen? saya katakan nggak pernah dilakukan sama si Ryan? Cuma janji-janji terus gimana? Kamu kalau melihat buruknya orang nggak akan pernah ada selesainya, Bi. Tapi sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Dan itu tugas kita untuk mendidik orang. Itu yang perlu Abi ingat. Hah? Ryan, kamu nggak usah kayak gitu. Berdiri. Iya. Jangan cuman memandang baiknya, buruknya. Nggak akan pernah ada habisnya memandang orang buruknya. Terus kamu ngapain kalau nggak sanggup mendirikan pondok pesantren? Ngapain? Wah, ini semua gara-gara kamu, Yan. Lihat. Apa kamu lihat? Maunya gara-gara ini. Mi, bukannya seperti itu, Mi. Ini semua memang betul, Mi. Kami juga di pondok, Mi. Barang-barang. Memang Ryan itu seperti itu. Sudah dikasih Kamu tahu. sendiri siapa mendukung Gus mengusir? Saya- Hah? Udah saya musyawarah betul. bersama nggak? Di pondok ada pengurus, ada Abah, ada Umi, ada Gus. Apa kalian mengambil keputusan sendiri atas kemauan Gus dengan kalian? Udah musyawarah belum? Sebelumnya mohon maaf, Mi. Memang belum musyawarah, tapi Terus ngapain kalau belum musyawarah mengambil keputusan sendiri? Ingat, seburuk apapun orang masih bisa diperbaiki sebelum dia meninggal. Apa dengan enak mengusir? Kalau kamu mengusir dia lebih baik di pondok, kamu Masya Allah luar biasa pahalanya. Tapi kalau kamu mengusir dia, Gus Idris juga, dia jauh lebih buruk. Menjadi pezina, menjadi narapidana, menjadi narkoba, pengedar narkoba. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. memang bukan mau mengusirnya, Mi. Tapi kalau lama-kelamaan seperti ini, pondok Nggak, akan tercemar, Saya Mi. ingin tahu, kalian ada di pondok, mendirikan pondok. Sini, Bi. Mendirikan pondok pesantren, tujuannya apa? Umi ingin tahu. Untuk mengumpulkan orang baik? Atau mengumpulkan orang yang jahat untuk menjadi baik? Maaf, Bi ya. Saya nggak akan melarang, tapi untuk perjuangan, Bi, kita harus timbang-timbang. Nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Pondok ada sampean, ada saya, ada abah, ada pengurus. Dan semua untuk mengambil keputusan harus dilibatkan. Betul, betul. Semua harus dilibatkan. Ada abah, ada umi, ada bunyai. Tapi selama ini kita berjuang yang sering sama Ren, yang lainnya kemana? Ketika ada baiknya aja. Oh, santri saya, santri saya. Ketika buruk, saya yang menanggung semuanya. Enggak juga. Kita semua musyawarah. Kita bicarakan. Kalau kamu mengusir Ryan, enggak pecus, enggak sanggup mendidik Ryan, saya akan bawa Ryan pulang. Oh, nggak bisa. Bawa ke kampung. Ikut saya aja. Dia udah nggak punya orang tua. Ibunya di mana nggak tahu. Bapaknya di mana nggak tahu. Dia punya orang tua hanya di pondok. Habis itu kalian usir. Di mana letak hati nurani kalian? Hah? Di mana? Apa dia jadi gelandangan kalian puas? Seburuk-buruknya Ryan, itu adalah tanggung jawab. Di saat Allah udah mengirim ke pondok pesantren, itu tanggung jawab kita semua untuk mendidik dan mengarahkan dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan seenaknya sendiri usir. Kamu pikir Ryan datang ke pondok itu atas kemauannya sendiri? Oke. Kalau Umi lebih pilih Ryan, saya akan meninggalkan pondok Kalau pesantren. kalian tidak bisa mendidik Ryan, maka saya yang akan bertanggung jawab Baik, mendidik. silahkan Dedek, Baik. silahkan Dedek. Saya akan pergi dari pondok pesantren. Silakan kalian Silakan. pergi. Kalau Umi Baik. bisa, kita Wah, musyawarah. semua saya Udah, pergi. Kita juga mau ikut Gusnya, nggak mau kita ikut Ikut Rai. saja. Sini. Kalian nggak becus semua mendidik santri. Udah, pergi aja dari pondok. Ayo, Mas Bambang pergi aja, Mas. Udah yuk, Mas. Percuma Ryan itu nggak bisa dididik loh. apa? Udah sana aja. Hah? Kamu ikut sama Umi, yang belain kamu kan Umi. Hah? Ngapain kok kesini? Hah, ngapain? Aku sudah gak mau lagi sama kamu. Dengan sifatmu kamu tuh nggak bisa dididik ya. Susah. Ikut sama Umi. Ayo, dia udah nggak mau sama kamu. Biar sama Umi aja. Kita pulang ke Bantor aja, nggak usah di situ. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Ini prank. Nangis dia ya. Prank kita berhasil. Ini prank ya. Tapi juga pendidik buat kamu supaya berubah. Enak ya kemarin kamu tuh. Iya, Umi juga nggak tahu juga. Jadi Umi nggak tahu juga. Kamera. Tadi di mana kamera? Untung pakai kamera kecil ya. Pakai kamera kecil ada yang tahu. Belum pernah tak? Kamu kan ya? Pak Aris juga nggak tahu berarti. Saya juga nggak tahu kok. Oke sahabat, akhirnya berhasil prank kita ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan ternyata Umi juga kena prank juga.
Ini pelakunya, ini pelakunya. Pelakunya Yan, gimana ini. Yan perasaannya yang setelah gini Yan? Udah jangan nangis lagi ya. Udah, Lucu, Yan. lucu, lucu. Tenang, nanti kalau pulang tak anterin. Sahabat, doakan si Ryan walaupun dia itu emosian tapi hatinya baik kok. Tulus. Iya sahabat. Ya mudah-mudahan dapat hidayah lah. Jadi yang buruk jadi baik, baik bisa meningkat lagi jadi baik. Itu harapan kita. Jangan lupa support terus kita, bantu subscribe, bantu share karena hasilnya untuk perjuangan Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, untuk santri-santri sehariannya, untuk makannya santri, untuk pembangunan juga dan peluasan tanah, pembebasan tanah. Jadi dengan Anda membantu men-share, nonton ini insya Allah dapat pahala juga mudah-mudahan ya, karena hasil dari semuanya untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Doakan kami semua tetap eksis, tetap istiqomah dalam kebaikan yang awalnya nggak kenal dengan agama, melihat tayangan video, sering melihat tayangan-tayangan di Thoriqul Jannah, jadi hobi bersolawat, jadi hobi sholat malam, jadi lebih taat sama Allah, cinta sama Rasulullah, mahabbah, banyak sholawat. Itu berarti tugas kita, alhamdulillah dakwah kita mulai diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu sahabat, doakan kami juga jika kami selama ini menyimpang, selama ini salah, doakan kami semoga kami tetap istiqomah, lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malioboro, Yogyakarta.